Testimoni berikutnya kita panggilkan lagi Bapak Roni Samani. Ada Bapak Roni? Pak Roni? Ada di belakang. Pak Roni, ya silakan Pak Roni. Ayo. Tangan dong Bapak Roni. Bapak Roni. Nanti testimoni berikutnya setelah Pak Roni, Dokter Lena dari Lampung. Ya, ya sekarang Pak Roni dulu. Silakan Pak Roni. Pak Roni ini waktu datang ke RDAY kelilit utang kartu kredit 8 kartu kredit. Pak Roni dulu waktu baru datang ke tempat saya dagang omsetnya cuma 20 juta per hari. Sekarang omsetnya paling sepi 300 juta per hari. Kalau rame 600 juta per hari. Tadi malam saya ajarin paling sepi 500 juta, paling rame 1 miliar per hari. Hari ini mau testimoni. Tepuk tangan dong. Pak Roni. Mungkin untuk Pak Roni ada sisi lain. Tidak pakai celup-celup, mungkin coba kita simak. Apa yang Pak Roni lakukan? Takutnya nanti Bapak Ibu, loh kok ilmunya beginian gitu. Ya, ini nggak pakai celup-celup. Ini nggak pakai celup-celup. Jadi kalau disimak jangan sepotong-potong, harus keseluruhan. Ya, ini nggak pakai centong, nggak pakai centong. Nggak pakai centong, nggak pakai celana dalam. Celana dalam, nggak pakai celup-celupan. Modalnya cuma mukanya ceper aja. Ya, silakan Pak Roni dan Ibu. Gak apa-apa. Silakan, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Senantiasa ini menjadi amal baik saya Pak Haji untuk membagikan ilmu yang sudah Pak Haji ajarkan ke saya, yang sudah dibimbingkan selama ini ke saya. Saya haru dan sangat terima kasih kepada beliau. Senantiasa beliau selalu dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah anugerahkan kemuliaan, kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Tahun berapa tuh datang ke RDAY? Tahun berapa? Alhamdulillah tahun 2014 kita sudah mulai ke RDAY. Kok bisa ketemu RDAY? Gimana ceritanya awal-awalnya? Kok bisa ketemu RDAY? Ketemu RDAY pertama-tama kami apa namanya? Punya guru juga, punya kiai. Punya donatur apa? Yayasan yatim juga dan sebagai donatur tetap di sana. Kami donatur setiap hari Jumat santunan di yayasan beliau, namanya Bapak Haji Obing almarhum. Singkat cerita, kasusnya warungnya, tokonya kebongkaran. Jadi udah lagi sulit, Allah kasih anugerah yang lebih hebat lagi gitu. Tokonya waktu itu dikuras, rokok-rokoknya habis. Udah gitu kami gimana Pak, konsultasi kepada beliau, kepada Bapak Haji Obing, karena kasusnya sudah sangat dahsyat. Dia bilang, ayo kita ketemu sama yang lebih dahsyat lagi, yaitu Pak Haji Dwi Susanto di kandang B. Tepuk tangan. Gurunya ini punya titel Kiai Haji Obing. Ya. Kalau saya Haji Mbe. Bedain doa. Ya, Kiai Haji Obing. Saya Haji Mbe. Dia bilang, saya nyerah, kasusmu tambah hari tambah berat. Dia bilang gitu. Ayolah ke Pak Haji, insya Allah kita laksanain di sana tahajud bareng anak yatim. Dia bilang begitu. Dan saya tanpa berpikir panjang dengan suami datang ke sana setiap malam. Waktu itu belum ketemu Pak Haji ya Pak Haji? Ya, kan antri, di sana antri. Gak bisa langsung datang langsung, gak bisa. Padat. Nah, dulu tahajudnya belum kayak sekarang, karena sekarang kan fasilitasnya wah udah enak banget. Tahajud ya Pak Nur ya? Nih, dengan Pak Nur saya tahajud. Waktu itu masih balik tempat tahajudnya. Masih yang dari bambu itu hanya bambu, masih bilik, masih biasa. Kalau yang sekarang kan donaturnya Pak Kiai juga. Cuma ini Kiai besar kalau yang bikin masjid. Pak Kiai Yusuf Mansur. Pak Kiai udah ke tempat kita 2 kali. Saya belum pernah ke tempat Pak Kiai, gak sempet. Karena ngawinin kuda mulu. Terus lanjut. Singkat cerita kita
Dari awal. Iya, dari awal. Dari awal. Ya waktu itu saya kemalingan pertama sekali, terus Ya kembalian alat kelamin atau barang dagangan? dagangan. Nah, Oh jangan. kemalingan yang keduanya, nah Pak Haji Obi itu ngajak kandang be, gitu. Nah, ngajak kandang be, saya bilang ngapain kandang be Pak Haji gitu. Namanya itu udah gak menggiurkan. Kata Pak Kiai kita ke kandang mbak yuk, gitu kan orang kan, yuk kita ke pondok pesantren yuk kita ke panti asuhan ini enggak. Kata Pak Kiai, Obi kita ke kandang mbak yuk, makanya dia ragu. Takutnya dia dikasih ngawinin betina saya. Lagi oleh ikut aja deh, ikut lagi oleh kan. Lagi oleh, iya betul. Tepuk tangan dong lagi oleh. Iya lagi oleh. Kartu kredit 8, utang 2 miliar. Nah, terus yang ngajak istri langsung mau, langsung kandang be, waktu itu nggak ketemu Pak Haji. Gitu. Terus kata teman-teman, belum jadi teman-teman ya waktu itu ya. Perkenalan pertama dia langsung tanya aja nanti ketemu sama Pak Haji. Terus saya jalanin sekitar 1 bulan ada baru ketemu Pak Haji. 1 bulan Bu, antri gitu. 1 bulan baru ketemu Pak Haji. Kata Pak Haji, nah ini nih muka-muka utang. Karena kan waktu itu yang datang kan jenderal bintang 1, jenderal bintang 2, jenderal bintang 3, jenderal bintang 4. Nah dia kan bukan jenderal. Jadi paling aneh dia, saya bilang ini ganteng-ganteng nih tamu gue. Kenapa ini muka utang? Kan gue pesen tadi, jangan masuk yang muka utang. Iya waktu itu ada si bapak yang punya tambang emas Pak Haji. Iya. Ya waktu itu rame-rame kita ngobrol. Jadi yang datang itu punya tambang emas, dia tuh cuma punya warung. Kita sembako ya. Sembako. Udah gitu lagi nyungsep gitu. Lagi nyungsep. Ini tambang emas lagi bagus-bagusnya. Ini kok nyusup satu ini lanjut. Kata Pak Haji, udah tahajud aja. Yang lu menceker nggak ada duit. Mau minta apa gua sama lu? Lu ceper lu, duitnya receh semua. Langsung saya jalanin tahajud tiap malam. Terus Pak Haji bilang sholat 5 waktu jangan ditinggalin, kopiah, badiah harus dikerjain. Terus jalannya waktu kita ngobrol sama tamu juga sama Pak Abu Bakar ya. Waktu itu dia cerita jalan ke 7 bulan karena utang-utang dia ada yang lunasin. Cuma saya nggak nanya apa iya kan di dalam hati. Apa iya? Pas gitu saya jalan ke 7 bulan, ya kartu kredit saya ada yang lunasin. Tepuk tangan dong, luar biasa. 7 kartu kredit, utang total hampir 2 miliar. Terus kata Pak Haji ntar dulu nggak sempat kemari gitu. Nanti kamu gak akan sempat kemari kalau udah terkabul. Alhamdulillah jalannya waktu ya waktu itu kemalingan lagi saya. Kan udah terkabul dia nggak datang lagi. Bener omongan saya di awal. Nanti kalau kamu udah lunas, udah terkabul, kamu nggak sempat kemari karena sibuk kan. Omsetnya naik terus dari 20 juta naik sampai 100, 150 sampai 200 itu sibuk. Tapi luar biasa, dia bisa datang lagi. Kenapa lu bisa datang lagi bos? Nyari gue bos. Waktu itu kemalingan. Kemalingan pengen naik lagi ceritanya. Sudah di level yang 200 juta ya Pak Haji. Hari 200 juta. 200 juta. Per hari udah 200 juta. Kemalingan kok masih kemalingan ya? Kok saya sudah sedekah masih dipaksa juga ya gitu. Pak Haji bilang, udah nggak apa-apa, itu namanya sedekah paksa. Berarti sedekah lu kurang, tambahin lagi. Jadi anak yatim yang biasanya datang ke saya 50 jadi 175. Pak Tepuk tangan dong. Saya paksa. Pesennya berapa? Anak Pesannya yatim 50 anak. Jadi gue ngundang anak yatim kurma 50 ya. Itu nggak saya kirim 50, saya kirimnya 175. Itu setiap minggu kita ngaji gitu. Alhamdulillah. Ya memang kurang gitu kan, sedekahnya kurang. Tadi kan kita nanya-nanya nih,
Kenapa sih Pak Haji, kan udah sedekah, udah sholatnya udah dibenerin gitu kan, mulutnya udah dijaga, komennya udah dijaga gitu, terus udah klop sama keluarga, kok masih kemalingan gitu. Pak Haji bilang sedekahnya kurang banyak. Oh, saya pikir udah paling banyak gitu ya, karena dulu kan sedekah ngeri banget Pak Haji, kasih jangan kalau suruh sedekah merinding, bulunya bangun dulu, bulu kuduknya, karena ya dahsyat banget Pak Haji kalau nyuruh sedekah. Maksa, tapi hasilnya juga alhamdulillah maksa. Kalau hajatnya ekstrim, memang saya paksa suruh sedekah ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, sedekah mah seikhlasnya aja dah. Apa yang bikin dia ekstrim? Kartu kreditnya aja, berapa kartu kredit? 8. Utangnya 2 miliar. Utangnya 2 miliar. Muka sama utang gedean utang. Muka boleh desa, tapi utangnya kota. Harusnya enggak. Muka desa utang desa, ini muka desa utang kota. Berarti kan ekstrim. Nah, saya paksa. Ini bener tuh Bapak lihat, apa mukanya kota? Muka desa, tapi omset per hari top 600 juta. Betul? Betul. 600 juta per hari, betul? 600 juta kalau hari besar, kalau hari biasa. Hari biasa 300 juta. 300 juta. Jadi kalau Sabtu, Minggu, Jumat, itu hari besar, itu hari Minggu, itu 600 juta per hari. Makanya kadang teman-teman suka ngomong, Ji, itu bener Ji penghasilan gue sebulan 10 miliar. Bener. Sekarang kalau omsetnya sepinya 300 juta, 30 hari kan 9 miliar. Makanya orang kadang kalau di grup nanyanya gini, kadang dijawab yang di grup, dia ngomongin japri, Ji, bener Ji, gue bisa 10 miliar sebulan. Untung saya punya stok lama. Ya kan 2015. Nah jadi kalau hari besar hari Minggu, hari besar Sabtu, omsetnya per hari 600 juta. Bapak juga harus bisa. Kartu kreditnya 8, utangnya 2 miliar, tapi keinginannya luar biasa. Mau tahu keinginannya? Tanah yang sebelah pengen jadi milik, tanah yang belakang pengen jadi milik. Kedua, dia waktu datang tidak pernah sefrekuensi laki istri. Istrinya nggak mau jual aset, tetap masih betah di situ. Tapi suaminya pengen jual aset karena udah makin merosot. Barang dagangannya udah berkurang. Dia cekcok mulu berdua. Gimana caranya? Makanya waktu dia datang berdua, saya bilang muka ceper mau kemana? Tapi dia nggak marah. Marah gak waktu itu? Marahnya setelah udah keluar dari ruangan nih. Enggak juga, karena kalau habis dibully pasti terkabul. Betul dong. Iya betul. Lanjut marah nih. Lanjut ibu. Lanjut. Masalah tahajud ya. Waktu itu memang saya jalanin tahajud setiap malam, sekalipun saya sakit, kalau istri ada halangan saya berangkat terus. Sebelum habis tahajud kan Pak Haji bilang habis tahajud makan, habis makan pulang. Takutnya kan ngomong-ngomong yang enggak ada hasilnya. Ya, jadi pantangan tahajud di RDI Kandang B, pantangan Riyado di RDI Kandang B, pantangan ijab kabul di RDI, ngobrol sesama teman. Kita ini suka ngobrol. Tadi kamu sama Pak Haji suruh apa? Kok aku enggak? Kok gue disuruh? Gue enggak boleh Bu. Karena kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, ukuran celana dalam juga beda. Iya dong, jangan disamain. Dia suruh ini, kita harus disuruh. Enggak dong, ukuran celana dalamnya juga beda, merek celana dalamnya beda. Lanjut. Ya alhamdulillah. Terus waktu itu juga saya punya motor, waktu itu satu-satunya ya, motor Neosul. Waktu itu tinggal 6 bulan lagi saya ngelunasin, udah ada yang ngelunasin. Padahal waktu itu kan motor cuma satu-satunya buat belanja, buat ngantar sekolah, Buat ke sanggarnya Haura Pak Haji, buat sekolah, buat les, buat belanja. Kalau kekurangan barang itu motor satu-satunya. Terus yang lunas itu satu-satunya, bandanya itu doang gitu. Akhirnya kata anak saya yang Haura tuh, Bos, itu bos.
Ini saya. Nah, tutup botolnya dong. Dia mau nyari tutup botolnya di belakang mau jatuh. Ini saya. Oh, di botolnya. Di bawah bangku belakang. Di bawah bangku belakang. Nah, itu dia. Nah, dia nyari itu tadi. Saya. Yuk. Jadi karena itu satu-satunya waktu itu anak saya bilang, Mama pingin sedekah ke yatim Pak Haji, tapi sedekah apa ya gitu. Kata Pak Haji, kalau sedekah itu barang yang paling disayang, yang paling kepake, yang paling kalau kita kasih hati kita tuh nggak tega gitu, karena butuh gitu kan. Kata anak saya, udah Mama sedekahin aja karena kan ini satu-satunya yang lunas gitu. Terus juga bagus, kalau yang jelek kan malu gitu. Karena udah lunas, udah aja kasihin Pak Haji. Akhirnya anak-anak kompak bawain itu motor ke Pak Haji waktu itu. Dan alhamdulillah dari situ Haura tuh waktu itu pengen jadi artis Bu, pengen tampil di TV gitu. Alhamdulillah sampai dapet job, sampai dapet peran waktu itu, sampai dapet karma kehidupan waktu itu masuk ya. Nah berakhir waktu COVID Pak Haji, pas COVID, sebelum COVID kan umroh. Nah sesudah umroh ditawarin lagi, mau nggak iklan susu gitu. Terus saya tanya anaknya, maukah kamu deh iklan susu? Pakai kerudung nggak mah? Enggak, kalau iklan susu harus nggak buka kerudung, rambutnya harus dipotong sedikit, harus dirapiin, saya bilang gitu. Karena tidak diperkenankan pakai kerudung. Aku mau mondok aja, mau hafal Quran, nanti jadi artisnya dilanjut kalau sudah jadi hafidhah Quran dia. Jadi alhamdulillah sekarang anaknya wasilahnya sedekah mau pesantren, mau menghafal Al-Quran, padahal anaknya udah kayak bungsu karena jauh sama adiknya. 13 tahun baru punya adik. Saya pikir 11 tahun baru punya adik. Saya pikir tuh anak gak bakalan mau gitu di pesantrenin ini. Alhamdulillah wasilahnya sedekah, kita ngurus anak jadi gampang aja gitu. Anak-anak tuh nurut aja. Jadi bener ya apa yang Pak Haji sampein. Pokoknya anak bisa nurut, manut, usaha bisa lancar, keluarga juga bisa romantis ya, bisa harmonis, bisa klop. Itu yang manggil rezeki kita di situ menurut Pak Haji waktu itu. Saya diajarkan itu. Waktu itu belum ada yang celup-celup, belum ada. Centong belum ada. Centong belum ada. Celana dalam belum ada. Belum ada. Celana dalam datang sendiri. Ketok, mau celana dalam enggak? Jadi kita fokus ke ibadahnya yang ekstrim sama sedekahnya yang ekstrim. Waktu itu saya paksain sedekahnya apa, lagi belum punya tuh ciki-ciki, snack permen. Karena waktu itu saya punyanya itu pun boleh ngutang. Boleh ngutang artinya minggu ini saya ambil barang, minggu besok harus bayar. Awalnya kan dulu saya kalau mau sedekah, kalau ini saya sedekahin, nanti bayarnya dari mana gitu. Ini kan makanannya hasil hutangan gitu. Harusnya kan saya jual, ada labanya, baru saya bisa bayar hutang. Tapi ini enggak, kalau saya hutang saya bawa ke anak yatim. Itu setiap subuh. Jadi kami tahajud setiap hari ke kandang B, setiap hari bawa makanan, setiap hari sedekah makanan, hasil hutangan gitu. Tapi sedekah, dahsyatnya sedekah yang Pak Haji ajarkan, alhamdulillah. Jadi barang dagangan saya itu bukan makin habis, makin banyak gitu, makin penuh. Bahkan toko nggak muat, cepet saya sewa gudang di depan rumah itu 60 juta per tahun gitu, 1 tahun 60 juta. Sampai saya sewa itu gudang saking nggak muatnya barang. Tadinya saya kalau order terigu ke distributor, saya minta terigu 10 bal, paling dikirim 3 bal, 5 bal udah bagus banget. Minta kopi, saya minta kopi 50 karton, paling dikirim 20 karton. Tapi sekarang terbalik, kalau saya minta 1 mobil, dikirim 3 mobil Pak. Kopi orderan saya 1000, dikirim 7000. Itu dahsyat banget. Jadi kepercayaan orang terhadap kita juga alhamdulillah berkat bimbingan Pak Haji. Jadi kita jualnya juga lebih cepat gitu. Lebih muternya lebih cepat gitu. Pak Haji bilang gilingannya sudah berjalan ya Pak Haji ya. Ya, jadi kan waktu itu ibu nanya, Ji, kan gue nggak punya uang, gue nggak punya barang, boleh gak kalau gue ngutang? Boleh, ngutang boleh. Jadi barang dagangan yang diutang itu disedekahin karena uangnya gak ada.
gitu. Mau disedekain suaminya nggak mungkin. Gitu. Jadi yang sedekain barang dagangan yang utang. Tapi kan balikannya dari Allah, itu supplier ngirim aja. Yang tadinya minta kopi 1000 karton, dikirimnya 7000 karton. Yang tadinya minta terigu berapa bang? Cuman 10 bal, paling dikirim 5 bal. 5 bal, itu juga udah bersyukur. Tapi sekarang dikirimnya biasanya satu mobil, kemarin turun kayaknya 5 mobil deh. 5 mobil, coba bayangin. Tepuk tangan dong. Jadi Bapak dan Ibu, apa sih yang disedekahin? Barang yang kita cintai. Kebetulan dia dagang kelontong, ya itu yang dicintai. Ya udah sedekahin aja. Tapi kan masih hutang Pak Haji. Ya udah sedekahin aja. Ayo sedekahin. Lanjut Bu. Iya, padahal utang saya waktu itu kan masih 2M, itu belum termasuk utang dagang Pak Haji. Sampai-sampai saya dibully juga sama keluarga saya. Kamu gila, nggak waras. Orang utang masih banyak, rumah belum punya, masih kelipet utang, kok disedekahin? Saya bilang ya udah, saya keluar dari nalar diri saya aja deh. Saya bilang karena bukannya sekali 2 kali saya datang ke tempat kiai, mohon maaf gitu. Tapi dengan Pak Haji lah saya lebih mengenal Allah, lebih mengenal Tuhan saya siapa, dan lebih mengerti apa maunya. Kadang kita ya ibadah tapi tidak mengerti apa maunya Allah, tidak mengerti kita bagaimana caranya mencari takjubnya Allah. Jadi yang kita kerjakan ya sholat aja, sedekah aja semampunya. Jadi Pak Haji inilah yang mendidik saya, membimbing saya dengan keluarga supaya lebih tahu apa sih maunya Allah tuh apa, bagaimana kita bersikap gitu. Kebetulan hubungan rumah tangga kami juga jadi harmonis lagi karena saya juga dikasih syarat tuh sama Pak Haji. Syaratnya saya harus nawarin suami saya setiap malam. Bukan dong. Soalnya kan ibu tiap malam tuh alat kelaminnya kan digembok. Saya bilang, Bu, kalau bisa jangan digembok. Gimana Pak Haji? Pakai resleting, jadi buka tutup. Lanjut. Ya waktu itu saya nggak percaya gitu. Masa iya sih Pak Haji, apa hubungannya nawarin suami setiap malam sampai lunas hutang? Lu jangan banyak ngomong, gua udah ngalamin, lu jalanin aja. Saya diomelin kayak gitu, lu jalanin aja. Pokoknya jalanin tiap malam tuh suami kamu harus ditawarin. Jangan sampai suamimu yang minta. Kalau suamimu minta, tekuk tuh mulutnya, kamu aja yang nawarin. Sampai sedahsyat itu gitu. Sedangkan saya taunya ajaran yang saya terima sebelumnya, ya nanti aja nunggu suaminya minta gitu kan. Kalau nggak minta ya biarin aja, cuekin, tidur di mana kek gitu. Udah utang banyak, ngapain juga saya nyervis setiap hari gitu kan. Jangan dong. Satu pemikiran dengan para wanita yang ada di ruangan. Satu pemikiran. Iya kan? Utang banyak. Kalau uang nggak punya, hutang banyak, tiap hari dimaki-maki orang nagih, apa masih kepikiran nawarin suami gitu. Suami saya mau tidur di mana juga ya sebodo amat gitu kan, terserah gitu kan. Udah nggak ada, ayo Pak, kita ini udah nggak ada gitu. Makanya Pak Haji nanya, lu kapan nawarin laki lu terakhir kali? Saya bilang saya lupa. Dia aja yang main terakhirnya nggak ingat, saya ingat. Kelebihan RBI itu luar biasa ya. Ibunya aja lupa main terakhirnya tuh berapa ribu tahun yang lalu. Saya ingat. Lanjut. Iya, alhamdulillah. Memang semuanya yang Pak Haji ajarkan itu ya seucap nyata. Memang apa yang beliau ucapkan, pokoknya nanti lu gini, bakalannya gini. Alhamdulillah, tidak ada yang meleset. Makanya kalau saya ditanya ada nggak Bu hajatnya yang nggak terkabul? Nggak ada, semuanya terkabul, 1000% terkabul. Tepuk dong, luar biasa. Seringkali tamu-tamu yang baru-baru Pak Haji nanya, gimana caranya? Ya saya jelasin lagi, beda nama, beda bin, konsul langsung, saya bilang gitu. Karena takutnya saya menjalankan ini, yang lain harus menjalankannya berbeda. Mungkin saya harus sedekahnya begini, yang lain sedekahnya berbeda. Karena di Pak Haji sedekahnya juga unik-unik. Ya Pak Haji, yang banyak sedekah yang ekstrim, unik seperti gini kan, di pesantren mana, yayasan mana yang ngadain anak
yatim jalan-jalan keliling-keliling, saya rasa tidak ada. Bahkan pengajian saya nih anak-anak dibilang itu pengajian apa, ece-ece yang ngaminin anak kecil gitu. Apa terkabul gitu. Banyak pertanyaan dari tetangga-tetangga saya, ngapain sih gitu. Kok ngaji anak kecil semua, anak piak-piak, kadang nggak ngerti masih pada pakai pempes gitu kan. Masa iya gitu kan, aminnya dikabulin, apa dia ngerti sama ngaji gitu. Ternyata bukan ngajinya aja yang Allah nilai, tapi cara kita memuliakan anak-anak yatim yang Allah nilai. Tepuk dong, luar biasa. Jadi ya alhamdulillah rumah tangga semakin bahagia, semakin klop, kami bisa satu pemikiran, dan anak-anak saya yang tadinya punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi kata Pak Haji, udah kalau anak kamu pikirannya beda-beda, bawa sini ntar gua yang racunin dia bilang. Nah, coba anaknya mau diracunin, tapi ya saya iya aja, saya bawa aja tuh anak-anak saya. Jadi ada yang pengen hajatnya, pengen ini, dia masing-masing, Pak Haji saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu. Jadi masing-masing anak saya konsultasi sendiri dengan Pak Haji, harus menjalankan apa aja. Kalau Haura waktu itu karena dia pengen jadi artis, semua penghasilannya harus disedekahin. Gitu. Jadi kalau figuran Bu, figuran syuting itu paling besar 200.000. Kita ongkos ke Jakarta bisa habis 500.000, sejuta berjajan ya. Dapatnya 200.000. Dan 200.000 itu harus disedekahin semua, waras nggak Bu? Sampai sering banget ya anak saya tuh nyelengin, celengannya dibawa ke Pak Haji. Udah banyak dikumpulin, ditulis, kadang dikasih bayi, kadang kasih Pak Haji. Karena memang udah sayang banget sama anak-anak yatim tuh, udah kayak keluarga. Sampai anak yatim tuh sampai sekarang, mana Haura kok nggak diajak, Haura kok nggak diajak. Memang udah deket banget sama anak-anak yatim yang ada di Pak Haji. Dan Haura tuh nggak pernah sayang sama barangnya atau makanannya untuk anak yatim. Dan alhamdulillah anaknya pun jadi anak yang sangat baik, nggak pernah ngeselin, nggak pernah bikin mamahnya jengkel, nggak pernah bikin mamahnya nangis. Bahkan kalau saya lagi turun, lagi ada sedih, mama kata Pak Haji nggak boleh sedih, harus senyum, harus bahagia. Sering kali anak saya ngingetin seperti itu Pak. Alhamdulillah mempunyai anak yang soleh-soleha itu nilainya sangat tidak ternilai ya, sangat membanggakan, sangat membahagiakan. Kalau saya lihat anak dari saudara saya, teman-teman saya, banyak sekali yang mengeluhkan anak-anaknya kurang bisa klop dengan ibu bapaknya gitu. Ya rahasia kebahagiaan rumah tangga itu ternyata ya betul kata Pak Haji, suami istri, anak-anak. Alhamdulillah semuanya diajarin sama Pak Haji, dibimbing sama Pak Haji. Jadi saya nggak sekali datang udah enggak, jadi terus nanya terus, ini Pak Haji gimana, ini lanjutannya gimana. Dan sekarang saya ingin buka lagi cabang untuk anak saya. Makanya saya konsultasikan semalam ke Pak Haji gimana. Ya nanti kita lanjutkan lagi, Pak Haji bilang di kandang supaya anaknya juga dilihat nih udah bisa belum nih lepas usaha gitu. Jadi rencana kami ke depannya ingin memiliki gudang tuh sudah kebeli semua Pak Haji. Yang tanah sebelah tuh sudah kebeli. Bahkan di Patung Hasib kan saya punya tanah lagi tuh, sebelahnya dijual juga, kebeli juga alhamdulillah. Jangan dong. Harinya belum. Terus kata Pak Haji gini, udah nggak usah nabung, nggak usah pinjem di bank. Waktu itu suami saya memang pengen banget tuh tanah yang di sebelahnya Patung Hasib itu Pak Haji. Orang bank sudah datang Bu, orang bank sudah datang, sudah gelar mau tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan. Kenapa? Duit saya banyak. Ngapain saya tanda tangan pinjam sama bank? Pusing saya, nanti kepala saya ngebul, saya bilang gitu. Yang udah kan nyungsep gitu 2M. Setelah 2M masa mau diulang lagi? Kata Pak Haji, jangan. Kalau sudah lunas jangan ngutang lagi. Akhirnya saya putuskan, udah minta aja sama Allah. Biarin kalau kamu nggak mau minta, saya yang minta sama Allah, saya bilang gitu. Pak Haji bilang nggak usah pinjem bank, nggak usah nabung, pasti duitnya ada. Padahal waktu mau bayar tanah itu, 2M itu, kita belum pegang uang. Paling ada tabungan itu 100 juta di bank. 100 juta itu dibanding 2M apa sih gitu. Tapi saya, ya Allah, Masya Allah, itu uang ada aja pas orangnya datang. Pokoknya uangnya sekarang ada aja tuh. Uangnya sekarang, uang itu ada hari itu. Ya udah lunas yang satu kan.
senilainya hampir 1 M. Yang satu lagi orangnya agak kaku Pak Haji, orang Padang, nggak mau dicicil, nggak mau nanti harus sekarang. Pas ketemu apa Pak sama saya? Emang setiap hari saya panggil tuh orang ya, setiap ngaji saya panggil nih dia. Gimana manggilnya nih? Biar yang lain bisa praktekin. Manggilnya gimana? Ngomongnya apa? Ngomongnya ucapannya apa? Tanah yang deket patung Hansip milik atas nama Bapak ini dijual ke saya. Padahal itu tanah nggak mau dijual. Dulu saya pernah datang ke rumahnya pun itu nggak dijual. Itu memang nggak dijual sama orangnya. Gitu. Tapi terus saya panggil tuh kalau ngaji saya panggil. Setiap ada pengajian anak-anak datang saya panggil gitu. Pokoknya ini harus jadi milik saya. Tanah atas nama ini milik saya. Kata Pak Haji kan pokoknya milik saya. Ya udah. Jangan kebeli. Jangan kebeli. Jangan kebeli. Jadi milik saya. Jadi milik saya. Jadi milik saya. Misalkan ibu pengen punya mantu si A. Jadi mantu saya. Jangan bilang kebeli. Kalau kebeli mesti nabung. Lanjut. Dan waktu itu ya sudahlah, pas saya belum bayar sertifikat sudah dikasihin Pak Haji. Lah kan belum dibayar Pak, nggak apa-apa udah proses aja ganti nama. Lah kan tadinya dia kaku banget gitu kan. Itu nggak tanpa celup-celup Pak, tanpa salaman digosok-gosok tampak gitu. Karena memang belum terbit waktu itu. Ini kan baru terbit baru. Iya masih ilmunya sedekah sama ibadah ekstrim aja gitu kan. Dan alhamdulillah udah sekarang DP-in aja deh 50 juta. Udah sisanya nanti 2 bulan kemudian. Nah kan kita 2 bulan lagi dapat nggak sih duit segitu banyak gitu 2 bulan. Walaupun omsetnya segitu, keuntungannya logikanya nggak segitu gitu. Nggak mungkin segitu gitu. Nggak mungkin keuntungannya 1 M dalam 2 bulan gitu kan. Kalau omsetnya waktu itu masih 250 jutaan. Gitu. Tapi orangnya makin lemah Pak Haji. Oh ya udah sekarang saya minta 15 juta aja. Jadi kayak nyicil gitu. Padahal tadinya nggak boleh dicicil ya. Bulan sekian harus lunas ya. Itu jadi lemah Pak Haji. Lemah banget gitu. Alhamdulillah. Karena dipanggil terus ya. Jadi dipanggil terus kalau pas manggil anak yatim. Kalau ibu dan bapak tidak bisa manggil anak yatim, ibu dan bapak datang ke RDAY. Kalau bapak dan ibu bapak nggak bisa datang ke RDAY, pas kita datang ke Magelang ijab, pas nanti kita ke Jogja ijab, pas kita nanti ke Surabaya ijab, pas kita nanti ke Bandung ijab. Karena besok kita udah jadwalnya udah rutin. Bulan depan ke Surabaya, bulan depan ke Bandung, bulan depan ke Jogja. Jadi tinggal ijab aja. Jigo urgent. Ya udah, naik pesawat ke Kandang. Nggak punya uang, buru-buru dikirim nomor rekeningnya. Nanti saya kirim bon tagihannya. Lanjut. Lanjut. Ya alhamdulillah sekarang udah lunas semua gitu. Sudah lunas semua, orangnya balik lagi main ke rumah saya. Pak Haji, Bu Haji gimana kalau kita besanan? Tapi ngajak besanan gitu. Saya punya anak laki 1, anaknya 4. Pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan, yang keempat yang tadi kecil itu. Saya juga heran, ini orang yang tadinya kaku banget, susah diajak ngomong, nah sekarang ngajak besanan Pak Haji. Apa iya gitu kan? Anak saya tanya, mau nggak tuh baru lulus kuliah tuh di Padang, mau nggak? Alah, mau usaha dulu bukan mau kawin ya. Makanya ini hajatnya mau buka cabang untuk anak. Pengennya sih dia nanti, amin ya, menikahnya penghasilan sendiri. Jadi mulia banget keinginannya, dia pengen usaha sendiri. Nanti ketika menikah, ketika rumah tangga tidak menyulitkan kedua orang tuanya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, saya bersyukur banget punya anak yang soleh-solehah Haji. Amin. Terima kasih atas bimbingannya Pak Haji. Allah kalau saya. Jadi ini saya maksain untuk sedekah, maksain untuk tahajud, betul? Betul. Jadi tahajud dipaksa, ijab tahajud paksa, ijab sama yatim kurung paksa. Kalau yatim kurung adanya sore, karena kalau malam yatim kurungnya tidur, yang melek ibu yatimnya. Ya dulu tuh saya sampai pernah sama Pak Haji dibikinin amplop buat anak-anak yatim kurung, karena waktu itu saya kan nggak punya uang. Saya datang ke RDAY dibuatin amplop sama Pak Haji.
ijab, kamu ijab sama anak yatim kurung, ini amplopnya. Coba Bu, malu nggak Bu? Udah dikasih fasilitas, diajarin ilmunya, dikasih duitnya untuk sedekah. Dikasih. Luar biasa. Jadi ini Pak, Bapak dan Ibu mau mancing ikan. Saya tanya, Bu, umpannya mana mau mancing ikan? Kata Ibu, nanti Ji kalau gue dapet ikan baru beli umpan. Kira-kira dapet ikan nggak? Enggak. Ya udah, ini umpannya, itu kolamnya, panci. Jadi dibikinin amplop, nih bagiin, nanti kan anak-anak seneng. Nah begitu juga Bapak dan Ibu, hajatnya ekstrim, lagi bokeh, harus ijabnya ke yatim kurung, nyari di sekitarnya nggak ada yatim kurung. Ya udah Bapak dan Ibu harus terbang ke RDAY. Tapi gua nggak punya uang Ji, ya udah kirimin nomor rekeningnya. Nanti langsung naik pesawat. Ji gua nggak bisa naik pesawat, mabok, tronton, gue ikut di belakang. Karena dia mabok naik pesawat. Lanjut. Dulu juga saya suka malu kalau ikut-ikut Pak Haji. Pak Haji bilang kalau ada mau ke Taman Matahari ikut, mau berenang ke Pondok Indah ikut. Tapi saya malu gitu, malunya takutnya saya malah menyulitkan gitu, karena kan saya nggak bawa uang, nggak punya duit gitu kan. Apa yang mau saya kasih ke Pak Haji nggak ngasih, ke anak yatim nggak ngasih gitu. Masa kita ikut makan juga, pokoknya ikut ngerepotin aja. Kadang malu kadang gitu ya, udah ikut, pokoknya ikut, lu ijab di sana. Jadi dipaksa ijab itu alhamdulillah. Jadi saya tuh ya Pak Haji kemana nih, ngintil aja, ada acara sana nyusul gitu. Misalnya saya lagi nggak bisa ikut pagi, udah sore nyusul ke situ, ijab di situ, ya saya lakukan gitu. Walaupun malu-malu dulu ya, malunya apa? Karena belum ada yang kasih ke anak yatim. Kadang saya ngerasa jadi Pak Haji gitu. Akhirnya alhamdulillah ikut aja kemanapun anak yatim pergi, ikut. Jadi kita sambil jagain anak-anak sampai alhamdulillah umroh disuruh ikut juga. Tepuk tangan dong. Tahun kemarin umroh. Jadi anak yatim kan kita tiap tahun berangkat umroh. Kayak besok kita berangkat umroh. Habis lebaran haji kita berangkat umroh. Dan travelnya bukan travel abal-abal. Kita pakai travelnya namanya Maktur. Jadi travelnya Maktur. Tapi kalau ada yang travel biasa juga Mastur. Boleh. Umrohnya niatnya berdua karena waktu umroh duitnya juga belum ada Bu. Jadi dagang tuh Bu jarang nyimpen uang, dagang tuh uangnya diputar terus Pak Haji. Jadi nggak ada tuh yang namanya tabungan, uang diam waktu itu belum ada gitu. Belum bisa karena harus putar buat modal, harus putar buat bayar tagihan, uang yang kami simpan gitu. Waktu itu kata Pak Haji, minggu depan 2 minggu lagi anak yatim mau umroh, kamu ikut. Saya bilang, ongkosnya dari mana? Terus suami saya, udah minta aja sama Allah. Gak malu minta sama Allah, saya bilang gitu. Kok malu? Malu karena ini udah minta hutang lunas, minta tanah sebat, jangan sekarang. Tapi kata Pak Haji sekarang harus ikut. Saya bilang, nanti deh, nanti kan saya belajar dulu tuh cara-caranya umroh karena belum hafal semua doanya. Jadi kita hafalin dulu, uangnya kita kumpulin dulu, baru kita umroh. Tapi suami saya maksa nih. Suami saya udah mulai daplek nih. Kalau udah maksa katanya nih udah nurut sama Pak Haji. Kata Pak Haji harus berangkat sama anak-anak. Akhirnya saya musyawarah sama anak-anak saya, gimana Kak? Mama disuruh umrah nih sama Pak Haji sama anak yatim. Berangkat mah, kata anak saya yang laki-laki. Udah berangkat, duitnya ada. Padahal waktu itu belum pegang uang. Tapi alhamdulillah pas waktu umroh itu harus lunas, uangnya ada. Dan niatnya cuma berdua karena waktu itu memang belum ada simpenan. Si kecil ngambek mau ikut Pak Haji. Saya bilang, emang dari sini ke pasar kamu bisa saya. Tapi saya udah dengung-dengungin dari dulu 10 miliar. Waktu itu data masih 20 juta. 20 juta kali 30 hari cuma 500 juta. 10 miliar kayaknya jauh. Tapi hari ini tadi saya bisik-bisik, Bu, kalau hari merah, hari besar, berapa omsetnya Bu per hari? 600 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dari 20 juta. Jadi sekarang udah gak heran lagi kalau dengar kata 10 miliar. Nah, ini buat Bapak dan Ibu yang kalau baca di grup saya selalu ngomong 10 miliar, coba dibiasain tuh. Nanti kita akan menuju ke sana.
Ji kenapa sih Ji gak omsetnya 1 miliar aja sebulan? Aduh 10 miliar nanti enak, asli enak, ini udah ngalamin. Lanjut. Bener, waktu diajarin pun saya ngerasa ini apa sih? Dulu kan kalau doa harus pakai ini Bu, harus pakai mic, harus kencang dan sendiri-sendiri. Saya bilang ini nggak terlalu gila ya saya minta segitu gitu. Malu gitu, ngucapnya aja malu gitu. Apa benar ya Pak Haji yang ngajarin saya? Kok mintanya sebanyak itu ya? Apa udah seimbang ya sedekah saya sama ibadah saya? Udah minta aja sama Allah. Nanti juga Allah kasih, Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Itu minta aja, minta sama Allah aja berat, masih mikir aja kerjaannya. Nah itu, tapi ada pantangan-pantangannya juga ya Pak Haji. Coba ceritain pantangannya. Tepuk tangan dong, pantangannya. Pantangannya coba Bu. 10 miliar sebulan, pantangannya. Pantangannya ilmu 18. Jadi nggak boleh jengkel, mancing jengkel, jengkelan, cemberut, merengut, bawel, judes, ketus, ya Pak Haji, apa sih, gunda, gulana, jutek, sama anak aja saya, kalau ngebangunin anak saya subuh karena saya ngerasa bener kan, bangun subuh galaknya minta ampun kan, subuh ini waktunya subuh bangun, kalau belum bangun aju aja saya makin kenceng kan, suara saya makin bawel. Pak Haji bilang jangan begitu, bangunin pelan-pelan, elus, kalau udah ada ilmu selangkangan pakai selangkangan tuh dielus-elusnya Bu. Anak kita dielus-elus aja pakai serangkan aja bangun subuh. Kalau dia nggak mau bangun subuh juga tinggal ke masjid, jangan nungguin anak. Pak Haji bilang nanti kalau lo nungguin anak lo juga ikut kesiangan gitu. Jadi tinggal aja, yang penting setiap pagi itu dibangunin. Itu pantangan nggak boleh bawel tuh dahsyat banget, manggil banget rezeki kita. Memang ibu-ibu itu Allah kasih anugerah mulutnya itu 2 secam ya, mulutnya 2, kadang lebih bawel, lebih judes dari laki-laki ya. saya juga super bawel, super judes tadinya gitu. Tapi alhamdulillah saya belajar ternyata bawel sama judes itu lebih banyak madoratnya daripada bagusnya gitu. Alhamdulillah ya, ternyata mengurus anak itu bisa ngurus bukan karena bawelnya kita. Tapi Pak Haji bilang karena ridho Allah Ta'ala, minta aja ridhonya Allah, pasti semuanya akan dimudahkan. Gitu. Waktu itu saya diajarin seperti itu Pak Haji ya. Betul dong. Bukan anak kita patuh karena bawelnya kita, bukan anak kita patuh karena nurutnya karena bawel kita, bukan anak kita tuh pinter karena kita lesin, tapi karena ridhonya Allah. Itu. Lanjut. Jadi kalau menurut Pak Haji dulu ilmunya kan belum 18, waktu itu 13. Baru 13. Jadi kalau kamu judes, jutek, dia bilang galak sama anak, itu rahmat Allah nutup. Jadi rahmat Allah mau masuk mau turun nggak jadi karena ketutup sama emosi-emosi kita, sama bawelnya kita, sama gibahnya kita. Tuh kerjaan ibu-ibu komen sama gibah ya, gatal ya. Lihat infotainment aja komen ya. Padahal orang yang kita omongin nggak kenal ya, tapi diomongin gitu. Lihat infotainment aja komen. Iya, lihat sinetron komen juga. Lihat orang lewat komen. Nah itu Pak Haji udah galak banget tuh kalau udah ngomelin. Pokoknya mulut tuh dikunci, jangan gatel komen gitu. Nah itu memang nonton aja tuh sulit Pak Haji. Pengen aja gatel aja tuh mulut, pengen nyeletuk gitu kan. Tapi ternyata memang itu pantangannya. Pantangannya gibah gitu, ngomongin orang tuh pantangan aja Pak Haji. Dan memang kita kadang denger sih orang ngomongin orang, dengerin aja udah dosa kan. Kita ngikut lagi nimbrung ngomongin. Nah itu kata Pak Haji, itu yang bikin hajatnya lemot itu. Dan yang hajatnya lemot itu, apalagi kalau kita dagang apa banyak cemberut. Waktu itu Bu, saya itu pernah ngalamin Pak Haji tagihan. Waktu itu saya punya hutang kerupuk 200.000, nggak mampu bayar 200.000. Hutang sebegitu kecilnya saya nggak bisa bayar karena nggak ada uangnya. Waktu itu saya diomelin, ini hutang udah lama kok nggak dibayar-bayar gitu. Ya emang nggak ada uangnya. Saya nangis karena uang 200.000 aja saya dimaki-maki, kan nangis Bu. Siapa sih yang nggak nangis gitu. Nah saya datang ke Pak Haji, saya diam aja, saya nggak cerita apa-apa. Pas Pak Haji lihat saya, makanya kalau ditagih hutang nggak usah mewek, nggak usah nangis, syukurin aja, syukurin. Dalam hati saya, kan gue diomelin suruh disyukurin, saya bilang gitu. Tapi ini Pak Haji bilang harus pinter, sinyalnya harus
apa Pak Haji? Bahasanya Pak Haji itu sinyalnya harus apa ya kita? Satu frekuensi. Iya, dengan Allah. Jadi Allah maunya ke kanan harus kanan. Kalau maunya Allah ke kiri ya kita ke kiri. Jangan melawan arah deh. Nah, kalau Allah maunya kanan lu jangan ke kiri. Jadi ketika kita dimaki-maki orang, ditagi orang, aminin aja. Aminin aja, jangan nangis. Karena kalau nangis melawan arah. Ada orang datang nagih, mencap-mencap, menghina. Jangan sekali-kali nangis. Kalau nangis makin jauh lunas. Harusnya kita bersyukur, senyum, bersyukur. Itu waktu itu saya pakai ajarannya. Iya. Dan waktu itu yang lagi sudah pulang tuh Bu, belum saya bayar. Datang Bu orang Bu mau pinjem uang. Saya mau pinjem uang 200.000. Pinjem uang 200.000. Tadi aja utang kerupuk nggak dikebayar, duitnya nggak ada. Apa kata yang pinjem? Bang, maaf, saya belum punya uang. Ini juga tadi hutang kerupuk 200.000 belum saya bayar karena nggak ada uangnya. Saya bilang gitu. Saya pikir orang itu mau kasihan gitu. Ini enggak, masa toko segini gedenya, duit 200.000 aja kagak punya. Karena Pak Haji udah ngingetin saya, lu jangan nangis, harus bersyukur. Di situ saya syukur, ya Allah syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, amin ya Allah, duit saya banyak, laci saya penuh. Itu yang saya lakukan. Padahal itu air mata udah di sini udah mendepan tuh pengen nangis, nahan nangis gitu emosinya. Tapi saya ingat ajaran-ajarannya Pak Haji. Jangan nangis, jangan ngeluh ke Allah. Dulu kan saya diajarinnya ngeluh aja ke Allah, ngadu aja ke Allah di sajadah gitu kan. Sepertinya memang bijaksana banget, tapi ternyata itu bukan solusinya. Allah bukan maunya itu ya Pak Haji. Jadi tugas kita yang mengaminkan, mengiyakan kata Pak Haji. Pokoknya aminin aja gitu. Jadi apapun yang terjadi, orang bilang ujian, cobaan, Pak Haji nggak boleh tuh. Nggak ada ujian. Emang lu sekolah ujian? Emang cobaan saya bilang, bukan cobaan, cobain, jangan dicoba-cobain dia bilang gitu. Udah, pokoknya nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Saya kan penasaran apa nih kok nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Biasanya kan bahasanya itu ya, yang sering kita dengar gitu, yang sering kita baca itu. Ternyata semuanya harus dianggap sebagai anugerah dari Allah. Jadi ketika ada hal yang menyulitkan untuk kita, itulah waktunya mustajab kita untuk doa kata Pak Haji. Jadi waktunya kesulitan itu datang, anggap sebagai anugerah. Jadi anugerahnya waktunya mustajabnya doa ya Pak Haji. Jadi saya diajarinnya doa gitu. Awalnya saya minta utang lunas, kasih domelin. Karena Pak Haji tuh kupingnya gatal tuh dengerin saya minta utang lunas. Udah jangan minta utang lunas, ntar juga utang lunas. Udah minta aja. Yang bagus-bagus minta aja uang 10 miliar. Banyakan gak ya? Sampai bingung seperti itu Bu. Karena kita merasa apa iya gitu, apa iya dikabulin, apa iya dapet, apa iya, pokoknya banyak pertanyaan gitu. Banyak mikir. Akhirnya saya diajarin nggak boleh terlalu banyak mikir. Tadinya saya udah nggak bisa tidur, siang malam nggak bisa tidur karena mikirin hutang. Kata Pak Haji nggak boleh mikir, dilepas semuanya, ditaruh semua bebannya. Alhamdulillah jadi ringan. Kata Pak Haji kalau kita mau balap lari, lomba lari, itu kita nggak boleh bawa ransel yang berat. Kalau kita bawa ransel yang berat, kata Pak Haji, jadi larinya lamban. Jadi lepas dulu ranselnya, lepas dulu bebannya, simpen dulu segala beban yang ada di hati kita, di pikiran kita, baru nanti larinya kencang. Alhamdulillah saya ikutin semua Pak Haji, nasihat Pak Haji. Luar biasa. Saya alhamdulillah sudah belajar ke beberapa tempat, belajar ke beberapa kiai. Tapi saya kok tumpul gitu, kok nggak mau mengerti ya gitu, nggak mau paham ya apa sih ini kehidupan ini mesti gimana sih sebenarnya gitu. Ya akhirnya ketemu Pak Haji Dwi, alhamdulillah semua yang saya alami alhamdulillah manis pada waktunya. Dan pokoknya makasih banyak sama Pak Haji, terima kasih banyak. Amin, luar biasa. Ayo siapa yang mau nanya? Tunjuk. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Ibu yang pertanyaannya nggak lebih dari keluar dari judulnya. Ibu waktu datang 20 juta per hari omsetnya, tapi kalau rame omsetnya udah 600 juta per hari. Sekarang lagi diajarin omsetnya 1 miliar per hari. Ayo pertanyaannya lebih dari itu. Ayo silakan. Pertanyaan tidak keluar dari Pak Haji itu kan.
Sekarang yang berhak nunjuk, ibu aja yang nunjuk bu. Kalau saya nanti takutnya nggak adil, takutnya kenal. Ya, yang mana dulu sebutin aja. Boleh yang sama mukanya Yang ceper cewek dulu, yang boleh. cewek dulu. Yang ceper kayak Yang mana, suami Bu? boleh. Yang mana? Yang saya yang ditunjuk, Bapak. Oh ya, silakan Pak. Yang mukanya ceper kayak suami boleh. Diri Pak. Dan terima kasih. Saya usaha bikin terus pasti saya. Tadi ngomong gitu. Iya. Ngomong. Saya dari Panul. Tadi Bapak itu udah bilang kantor nanti saya nggak bisa. Takutnya saya kiranya kena, dia saya mendahulukan. Silakan Bapak panggil aja. Panggil di mana, Nggak Pak? usah. Pasti saya bisa. Di situ. Iya. Ayo nanti. Pegang dong. Kalau dia ngomong gitu. Sudah pasti saya yang disebut harus saya panggil. Terima kasih, Bro. Saya Sukandar dari Tangerang. Saya saat ini juga saya nggak mau ngomong yang negatif lah. Saya kondisi saya udah cerita Pakcik, tapi pasti saya sukses. Pasti saya berhasil. Pegang dong. Luar biasa. Pasti udah Pak. Pasti udah. Sama dengan tadi ibu nangisnya. Saya juga sama. Saya sekarang udah nggak punya rumah. Sudah cerita Pakcik. Pasti saya. Iya, Ya Allah. Iya. Yang saya tanya sama ibu, Bos, dulu sebelumnya kondisi si bos yang sekarang sama gak sama kondisi ibu 2015 yang lalu? saya berhenti kerja tahun 2012. Udah nggak kerja, saya usaha. Semua saya usahain, jalanin, nggak tahu berapa. Jadi saya itu hitung usaha sampai sekarang satu pun nggak ada yang berhasil. Sudah cerita Mama Haji. Kata Haji salah satu karena anak saya diikutin jin, ini menggegotin. Saya usaha rumah makan udah 8 bulan, orangnya kabur, orangnya kerja sama orang lain lagi yang orang Cina, habis, udah nggak ada, habis semua. Usaha konveksi saya sampai udah 3 kali Bu. 3 kali terakhir saya harus menyelesaikan utang saya di Bank BRI. Mesti semua habis saya jual. Gagal. Sekarang apa yang Bapak jalani? Karena cuma ada usaha di warung saya di rumah itu kecil, sembako, omsetnya paling sehari dapat 600, 500. Ibu kan tahu berapa keuntungan jual sembako. Sekarang kan saya sudah udah nggak ada mau tutup karena rumah saya sudah akhir bulan ini saya harus angkat kaki. Nggak ada lagi. Saya kemarin ada di kesempatan saya minta satu sampai tanggal 2 ini aja. Terus mertua saya orang Magetan, udah pulangnya ke kampung. Tapi saya nggak mau saya orang tua, saya nggak mau melibatkan keluarga. Udah, kita ke Pendaru, saya cari rumah sana yang murah. Saya udah beli wajan tanah, mau bikin bumbu pecel, mau jual nasi pecel, udah garing aja. Itu belum kenapa Haji, tapi udah terlanjur rumah saya udah dijual. Baru saya ke rumah Haji sekitar 1 bulan lebih, 5 minggu lah. Alhamdulillah dengan ini saya semuanya kenceng, cuman menjalani ibadahnya ibu jalan sama bapak sama ibu jalan bareng, tahajud semua kejadian. Iya. Nah itu. Selalu berdua. Ya itu ibu. Alhamdulillah baru saya sendiri, istri saya belum bisa bangun tahajud. Sholat subuh pun saya pulang dari masjid, nah sholat subuh ya. Gitu, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia tetap semangat, alhamdulillah semangat dukung. Papa harus pergi ke Magelang, Tadinya saya ini Pak Haji kan kondisi keuangan ya. Udah nggak usah mikir, udah pergi aja. Alhamdulillah pergi, sampai juga ini ke Magelang gitu. Walaupun sampai last minute saya daftar UAI itu akhirnya dapat nomor urut saya 465 dari 470 ya. Dan gitu, itu udah last minute saya angkat teman saya Pak Ade itu. Ya, karena kondisi keuangan itu tadi ya. Jadi, nah itu Bu, ibu jalani ibadahnya sama bapak klub ya. Iya, Bapak. Nah itu. Karena diracuninya berdua Pak sama Haji. Saya juga sebenarnya berdua. Baru kena satu Iya, lagi. Pak Haji itu kalau satu aja masuk kali biasanya dia mau. Ayo sama istri bawa. Ya Pak Haji, apa dia Pak Haji? Iya. Istri harus bawa, istri harus dengar, harus tahu. Kalau disampaikan sama suami biasanya kurang masuk Pak. Jadi kalau saya dengerin suami saya ngomong nih ke saya akan masuk Pak.
Masa iya sih? Nggak mungkin gitu. Jadi harus Pak Haji nih racunin, baru Pak masuk. Udah, sebenarnya sudah Pak Haji saya bilang, kalau saya ngomong sama saya, nanti katanya saya udah biar Pak Haji aja yang ngomong. Ini ibu-ibu sebagian tidak kenal saya. Nanyain, Pak istrinya mana, Pak ibunya mana? Tadi bilang, mama banyak yang nanya ini nih, dia bilang. Tapi karena kondisi, nah terus anak saya kan harus bagi rapor. Akhirnya terus nggak bisa. Terus alhamdulillah juga ada keluarga saudara yang meninggal di Magetan. Jadi harus kami ketemu di Magetan, besok bulan Desember saya ke Magetan, sekarang 7 hari di sana. Tapi kenyambenya terus jam minggu dari pertama sampai terus jam 4 sholat tahajud bareng-bareng Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Harus pertanyaannya apa? Coba Bapak dulu. nah itu untuk mengklopkan bapak sama ibu itu komunikasinya bagaimana Ibu? Ya, kami ditugaskan sama Pak Haji, jadi saling mengingatkan. Ya Pak Haji ya. Jadi kalau sama anak-anak tuh saya harus mengingatkan. Jadi ketika saya juga manusia pasti melakukan kesalahan kehilafan. Mama jangan bawel, kadang bawel. Mama jangan judes, kadang judes. Tapi diingetin, kata Pak Haji kan nggak boleh judes gitu. Jadi saya terima itu kalau suami saya udah ngomong itu. Oh iya udah dipaksa aja senyum Pak. Jadi memang sudah masuk omongannya Pak Haji, ibaratnya udah keracunan Pak Haji ya. Udah keracunan sama Pak Haji, jadi udah aja iya aja ikut aja gitu. Bangunnya jam berapa Ibu? Kalau saya waktu tahajud setiap malam ke kandang itu yang dibicarain bukan bangunnya Pak, tidurnya. Tidurnya cuma ba'da asar Pak, 1 jam paling 2 jam suami istri gantian. Nanti kalau suami saya tidur 1 jam atau 1 jam setengah, 2 jam paling lama. Nah setelah beliau baru saya, karena waktu itu anak-anak belum bisa bantu seperti sekarang. Jadi kami masih mengerjakan sendiri, karyawan pun belum ada. Jadi harus kerja sendiri semua, manggul terigu, manggul indomie, nimbang minyak, nimbang terigu, nimbang gula. Saya semua yang kerjain. Jadi tahajud nggak tidur. Nggak tidur. Berarti Saya nggak setuju kalau orang bilang tahajud harus tidur. Saya nggak setuju. Karena kan yang lagi pada mau tahajud, yang pada punya hajat. Kita kalau dia tidur bablas. Bablas karena capek. Capek, jadi jangan tidur. Jadi dari sore sampai tahajud Ibu nggak tidur? Nggak tidur. Karena Pak Haji bilang tahajud itu bukan sholat di setelah tidur, tapi sholat di waktu orang tidur. Ya. Pak Haji bilang gitu. Saya balik paradigmanya. Tahajud itu bukan kita tidur dulu, tapi kita sholat di waktu orang tidur. Jadi orang tidur kita ke Allah. Karena kalau dia tidur nanti kebablasan. Bablas, karena lelah, bablas Pak. Karena Iya. lelah. Jadi saya tuh kalau dari jam 9 saya tutup toko, rapi-rapi di rumah. Apa mau ada yang dimasak buat pagi atau apa saya kerjakan. Sampai jam 11 rapi nggak rapi saya berangkat ke kandang. Nah dari kandang tahajud, pulang pagi Pak, subuhan di rumah di masjid. Jadi saya ke masjid lagi tuh. Jadi saya juga di sana ada anak-anak juga tuh, anak-anak yatim tetangga-tetangga Pak Haji. Nah itu tuh nanti saya sambui kalau mau sekolah gitu, saya kasih uang jajan dan sarapan gitu. Yuk sarapan yuk sama bunda gitu. Jadi tidurnya itu ya ba'da asar, karena kalau saya tidur pagi saya sibuk juga di toko kan, terus juga duhanya suka nggak kebagian karena saya tidur gitu kan. Akhirnya kalau udah duha kok sayang johornya, jadi kita sayang terus ke waktu sholat itu gitu. Saya nanti kalau saya tidur sekarang nih johornya bablas juga Pak Haji karena lelah kan. Biasanya tuh nyender aja udah pulas tuh yang tadinya nggak bisa tidur siang malam gitu. Terus kalau belum selesai setorannya, karena waktu itu setoran saya yang ngurus, ke bank saya yang ngurus, jadi saya cuma bisa tidur ba'da asar sebentar gitu. Kira-kira berapa jam Ibu tidur? Paling lama 2 jam Pak. Oh, doanya apa supaya nggak ngantuk lagi, cukup 2 jam? Yakin aja Pak, yakin. Niat aja. Yakin Allah. Tapi di mana-mana yang namanya hajatnya ekstrim pasti maksa, pasti kuat nggak tidur, pasti kuat. Ini kan hajatnya maksa. Utang 2 miliar, kartu kredit 8, barang dagangannya udah nggak ada. Habis Pak. Udah habis barang dagangannya. Apa yang mau dijual? Iya, Ini kalau maksa. saya lihat ini kan Ibu sudah kerja ke Allah, waktunya habis ke Iya, Allah. iya. Tapi juga untuk sembakonya juga, gitu kan.
Luar biasa. Jadi kan artinya kan memang sudah nggak ada waktu untuk istirahat. Nggak ada. Jadi dengan Maksa. niat aja yang minta sama Allah aja Iya. ya. Iya. Dikuatkan gitu Iya, aja ya. tapi pengalaman saya nih Pak, suami saya sebelum tahajud setiap malam tuh masuk angin setiap hari Pak. Setiap hari saya kerokin. Setiap hari, orangnya masih ada tanya aja. Iya. Jadi selama tahajud nggak pernah sakit malah. Oh, setelah itu ya. Gitu. Karena keyakinan kita ke Allah tuh kencang kata Pak Haji. Gitu. Yang penting Pak yakinnya kencang gitu. Kencangin aja yakinnya ke Allah pasti bisa. Awalnya saya mikir ini saya kapan tidurnya, tapi saya lihat Pak Haji juga online terus nggak pernah tidur, sehat-sehat aja. Ternyata. Iya. Karena pengalaman itu sebelum saya ke Pak Haji bukan sujud ya, bukan ria. Saya sudah jalanin waktu masih kerja pun saya tiap pagi saya dipakai duha. Terus saya juga tahajud ngikutin dulu, maaf Pak Haji ya, saya sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Bahkan saya udah cerita, saya bukan ria, bukan ngingetin enggak. Juga sedekah saya, motor saya sedekah. Uang waktu gaji baru cuma berapa juta, saya sedekah 5 juta gitu. Tapi karena beda bimbingan, beda caranya, ya sampai sekarang ini kondisi saya. Baru Pak Haji saya kenal baru ke sebulan ini kan. Nah, ternyata saya yang jalanin itu kurang apa ya? Maksudnya setelah kamu harus begini loh. Nah, itu udah nggak ada. Kurang greget. Saya udah sholat tahajud. Terus kalau udah selesai Senin Kemis, tapi kalau udah selesai seminggu saya mau 7 kali Senin Kemis, itu nggak nyampe, pasti saya sakit, pasti down. Lanjutin lagi, terus lanjutin lagi. Nah, karena kan kurang bimbingan Pak. Oh, Kalau iya. ini kan ada Pak Haji baru sih saya nemukan bimbingannya. Dulu kalau udah down kata saya udah Pak nggak usah tahajud lagi lah Pak, nanti sakit. Gitu kan. Ini mah sakit. Kalau ini udah ngalamin sakit suaminya. Iya. Kerokin. Dan Kerokin sakit tiap saya. hari kerokan. Saya sakit pinggang berapa tahun Pak? Sakit pinggang itu sekitar 7 tahunan sampai berobat ke dokter-dokter yang ahli penyakit dalam. Saya tanya ini saya sakit apa sebetulnya? Dokter nggak bisa jawab Pak. Ibu sakit apa ya Bu? Jadi kan saya juga jadi gimana coba berobat ke dokter, katanya nggak sakit tapi kok rasanya sakit. Tapi alhamdulillah tahajud itu padahal saya tidak niatkan untuk kesembuhan saya tahajud itu. Tahajud aja gitu. Tapi alhamdulillah penyakitnya juga ikut hilang Pak Haji. Jadi ibu, bukan dong luar biasa. Ibu waktu itu sakit pinggang nggak sembuh-sembuh. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Datang ke RDAY, Pak Haji ini sakit apa di pinggang saya? Saya jawabnya gampang. Ini penyakit wanita bokeh. Karena kerjaannya kata Pak Haji jengkel sama suami. Gitu, jengkel sama suami. Ya kalau suaminya banyak utang gimana nggak mau jengkel mulu ya? Nggak ngasih duit. Iya benar. Gitu. Jadi jengkel sama suami. Saya juga betul-betul itu jengkel setiap hari. Tapi alhamdulillah setelah Pak Haji saya udah nggak jengkel. Daripada ditebak penyakit suami bokeh, mendingan gue tahu jawabannya. Gue mau nanya Pak Haji, gue nggak mau. Karena kan suaminya waktu datang aja kan saya bilang muka ceper. Udah mau nanya lagi, coba bayangin Bu, ibu tadi bapak kan saksiin ya suaminya, mukanya aja desa. Terus dia ngakunya utangnya 2 miliar. Berarti kan utang kota. Muka desa. Tapi dia nggak marah sebilang begitu. Orang bilang, Haji, mau seorang dibully? Enggak, saya nggak bully. Tapi katanya dibully. Tapi karena kalau dibully terkobol jadi nggak apa-apa, bully aja. Kayak Anggi, tuh ada yang di depan tuh yang bagian penerima namanya Mbak Anggi. Itu ngobrol privat di Aeon di Pizza Hut. Itu dari duduk sampai ngangkat pantat, itu dibully sampai malam jam 00 dibully. Bully aja, tapi paginya langsung terkabul. Itu bisa bicara tuh. Namanya Mbak Anggi tuh ada di depan. Makanya tadi dia bilang jawab saya, dia WhatsApp saya. Anggi namanya Anggi. Ji, sama banget kayak gue kata gitu. 24 menit yang lalu ini yang diajarin waktu di Aeon katanya gitu. Ya jadi kadang saya ngomongnya keceplosan, maklumin aja ya, namanya juga kan guyon. Jadi muka desa utang kota, tapi kan sekarang luar biasa omsetnya 600 juta per hari. Amin. Luar biasa. Jadi jangan marah. Lanjut.
Ya udah itu saja pertanyaan saya ke Termotivasi kan jawabannya kan? termotivasi. Jadi sakit terus. Iya. Sakit lanjut aja. Sakit lanjut. Iya. Jangan bilang Pak Haji saya mandi pagi kok meriang. Lanjut. Lanjut aja lanjut. Kan sekarang udah mandi. Kalau dulu kan nggak mandi Pak Haji. Kalau Iya. nggak mandi. Setelah saya mandi ini, saya centongin, kayaknya masuk angin, saya centongin 1 jam hilang. Hilang. Maksudnya enggak. Saya dulu sila gini, kalau dulu sila 5 menit udah seputar nggak karuan. Sekarang saya kalau yasinan 1 jam, 2 jam alhamdulillah Kuat. kuat. Oke. Tepuk tangan dong. Tidak ada kata keluhan. Lanjut. Meriang, kerokin. Meriang, kelokin. 5 kali dikerokin, titipin ke panti jompo. Iya, waktu itu pun orang tua saya komplain, ngapain sih tiap malam ke Pak Haji ke kandang bek, ngapain? Tahajud. Dan di rumah juga kan bisa tahajud, dia bilang gitu. Tapi kan tahajud di rumah Pak nggak lengkap. Ya, jangan pun Yasin selesai Pak, 5 ayat udah tidur kita. Iya. Gitu. Jadi kalau di kandang tuh karena rame Pak Haji ngaji ya Yasin, ya Waqiah ya kan, ya doa. Jadi sampai selesai, sampai kelar gitu. Dan asik aja sama anak-anak tuh enak aja gitu. Enteng jadinya. Kalau kita sendiri biasanya lebih berat gitu. Iya, ngantuk. Ayatnya beda-beda ganti-ganti. Makanya saya ya kata Pak Haji tiap malam ya oke, lanjut aja, mau hujan, mau angin, mau meriang, mau puyeng jalan. Bahkan lagi datang bulan, saya tetap dampingin suami saya karena pernah juga tuh mau tahajud ada kucing Pak Haji. Kucing hitam lewat, dia sendirian. Pas dilihat dia bilang ketabrak nih gitu kan, mati nih kucing nih, mati nih. Pas dilihat dicariin nggak ada kucingnya gitu. Jadi mulai saat itu dia sekarang kalau ke kandang temenin aja deh, walaupun kamu nggak sholat ikut ijab aja deh. Jadi termotivasi lagi tuh di ijabnya gitu. Sholat nggak apa-apa tapi kan ngajinya kita bisa ikutin, terus doanya kita ikutin ijabnya gitu. Ya alhamdulillah, jadi setiap malam walaupun perempuan nggak ada alasan, kotoran tuh nggak ada alasan gitu, masih tetap bisa ibadah ekstrim walaupun dalam keadaan datang bulan, mohon maaf gitu, kayak gitu. Yakin? Yakin. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih. Saya mohon doa dari audiens juga semuanya, tolong bantu aminkan. Semoga saya, istri dan anak saya bisa istiqomah menjalankan ibadah ekstrim ajaran Pak Haji. Amin. Dan saya pasti ajaknya terkabul. Amin. Terima kasih. Saya humor ya. Terima kasih. Terkabul. Baik, berikutnya siapa Bu? Mungkin yang wanita atau Ibu tunjuk belah sini atau belah sana? Yang mana? Panggil Pak, panggil. Yang Iya, nggak apa-apa. ya. Kalau saya tunjuk saya kenal Bu, nanti dikiranya ini. Ibu aja yang ini. Yang mana Bu? Ayo. Ayo maju. Ayo berdiri Bu, silakan. Ayo maju. Ibu umurnya berapa sekarang? 40. Oh iya. Sini Bu, jangan dekat. Deketin Jangan sini. dekat. Ibu gemuk. Ibunya di sini Bu. Nah, sini. Oh, situ boleh ya. Ya nggak apa di situ. Saya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nanya aja yang mau dinanya udah ketawa. Namanya siapa? Saya baru 1 kali datang ke sini. Saya diajak dengan Ibu Evi dari Tegal. Dari Tegal, Bu. Oh iya, Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Magelang Pak Haji. Di Magelang. Iya. Udah masuk di grup belum? Belum. Oh belum. Ini saya mau cerita tentang saya sama kayak Ibu. Mau cerita undang-undangnya? Oke, langsing dengan si gemuk. Bukan dong. Ayo langsing, ngomong apa langsing? Hari Jumat kemarin saya itu pertama kali saya nurunin bank Pak Haji. Hari Jumat kemarin? Enggak, udah lama. Oh kemarin? Ya ini cerita dari awal ya Pak Ya. Haji. Saya nurunin bank di BPD Pak Haji sejumlah 100 juta. Terus saya ambil mobil lagi. Saya kredit karena saya jual sama kayak Ibu, jual sembako dan grosir minyak. Terus udah jalan berapa 1 tahun kalau enggak. Omsetnya sudah terlalu sangat tinggi. Saya masukin ke pasar Polo, pasar gede gitulah. Berapa omsetnya per hari? 1 hari saya bisa mencapai sekitar 25 juta Pak Haji. Per hari? Iya. Omsetnya? Iya. Tapi masih langsing terus ya? Iya Pak Haji. Mungkin ini juga
juga kesalahan saya Pak Haji. Setelah itu saya sudah, terus terakhir saya ambil di Temanggung Pak Haji. Uang setoran itu saya punya karyawan 3 Pak Haji. 3 itu setor sama saya sejumlah uang 100 juta Ibu. 100 juta itu saya sudah capek Bu kalau saya ambil itu uang minyak itu saya ambilnya di Solo, ambil di Jogja, terus di Surakarta kan saya sendiri Bu. Soalnya suami saya kerja di bis, jadinya nggak bisa menemani saya. Saya pakai itu mobil pickup sendiri, terus saya punya karyawan 3 itu bantu. Terus yang terakhir itu saya ambil setoran di Temanggung. Saya bilang sama sales saya, coba diambilin yang setoran di Temanggung sama di pasar yang sini. Itu ada berapa? Aku kan bilang gitu. Kalau saya sudah percaya sudah Bu. Terus saya kasih, Bu, saya ambilkan. Saya diambilkan Ibu. Diambilkan setor jam 10 malam. Jam 10 malam itu saya dikasih uang sejumlah 125 juta Pak Haji. Dikasih plastik itu, ini Bu setoran sana sama sini, yang belum yang ada di luar, yang ada di warung di Boguman Ibu sejumlah 10 juta, kalau enggak 10 juta berapa gitu Pak Haji. Setelah itu sudah saya tinggal tidur Pak Haji karena saya lagi berhalangan, jadi saya nggak bisaan, nggak apa-apa ya Pak Haji, bla tahajud juga tidak. Saya tinggal tidur, terus subuh saya bangun, uang itu sudah hilang Bu. Uang itu sama sekali 1000 berapun saya enggak. Saya mau berangkat sekolah, anak saya itu enggak bisa nyangoni. Uang itu sudah di atas kulkas Pak Haji. Di atas kulkas sama tas saya itu 1000 pun saya tidak bisa. Akhirnya sampai sekarang saya terpuruk terus Pak Haji. Kayak ibu saya jualan sembako Bu, masih berlanjut saya jualan sembako yang ada di rumah situ. Saya punya gas tabung itu 35 Pak Haji. Sampai sekarang 1 pun saya tidak punya, cuma tinggal 1 yang dipakai Pak Haji. Buat makan, buat ini setelah pandemi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya saya sama Ibu tahajud itu ada yang bolong atau tidak Pak? Bu. Yang bolong kayaknya alat kelaminnya. Alhamdulillah itu enggak Bu, karena Pak Haji bilang kan udah nggak boleh bolong-bolong. Jadi walaupun saya lagi datang bulan, saya tetap ikut ngaji, tetap ikut ijab, tetap ikut berdoa. Seperti itu. Jadi terus aja, kalau lanjut misalnya, aja. Ibu, kalau saya yang tahajud sendiri bagaimana? Karena suami itu keyakinan gini loh Pak Haji. Nggak apa-apa, Ibu aja yang tahajud, kan yang berobat sekarang Ibu. Iya. Suaminya jangan dulu. Ini kan yang berobat berdua suami istri. Makanya harus suami istri. Ini yang berobat lakinya. Suaminya aja, suaminya enggak. Kan saya juga kemarin nggak bawa istri. Istri saya kan Palembang, saya dari Jawa. Kadang kan beda. Ya udah sendiri aja dulu. Yang penting Bu tahajudnya jangan bolong. Bisa nggak tahajudnya jangan bolong? Boleh alat kelaminnya bolong, tapi tahajudnya nggak boleh bolong. Bisa nggak? Iya Pak Haji. Jangan bolong tahajudnya ya. Sholatnya tepat waktu. Ya itu. Sebelum azan subuh dia duduk di sajadah pakai mukena. Badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Jumat barokahnya nggak boleh bolong. Itu doang. Bisa nggak coba? Ini Pak Haji, buat saya kemarin hari Jumat kemarin Pak Haji, demi Allah itu Pak Haji, saya sholat duha itu, ya Allah berikanlah saya buat makan sehari-hari saya. Itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Jadi doanya nggak boleh begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini saya bisa makan. Begitu, jangan bilang ya Allah hari ini saya bisa makan apa enggak. Nanti Bu langsung dititipin paket, dikirim ke panti jompo. Karena itu makanan ada di panti jompo. Bisa gak nggak boleh nangis? Coba jangan nangis, bisa gak jangan nangis? Kalau nangis dibuka tanya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Nggak jengkel sama suami. Dia tuh juara 1 kalau jengkel sama suami. Ibu juga jengkel sama suami, juara 1. Ya nangis lagi, nggak boleh. Apa mau tukar tambah suami? Mumpung ada bandot bagus nih. Embe dari pasar hewan muntilan tuh ada embe bagus.
Jadi apa lagi pertanyaannya? Ajaran Pak Haji itu kalau doa jangan sambil sedih, jangan sambil ngeluh. Nggak boleh. Jadi harus alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak boleh sambil sedih. Tapi sekarang saya yakin karena ibu begitu saya juga alhamdulillah saya. Tepuk tangan dong. Nggak waras. Pak Haji saya bisa bangkit kembali. Saya juga diajarin sama Pak Haji kalau doa pokoknya harus syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, amin ya Allah. Lengkap banget itu harus tuh, harus diucap berulang-ulang ya Pak Haji ya. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngomongin musibah, nggak boleh ngomongin cobaan, nggak boleh ngomongin ujian. Tapi ini namanya anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin beribadah, saya jadi rajin berdoa, gitu. Bukan musibah, ini bukan musibah, ini bukan cobaan, ini bukan ujian. Tapi apa dong namanya? Anugerah. Hikmahnya dengan anugerah, ibu jadi ngelap matanya terus dari tadi. Mewek. Yang tadinya langsung. Ada lagi pertanyaan? Sudah, tepuk tangan dong. Ya, baik, terima kasih Ibu. Satu lagi pertanyaan lagi, satu Satu lagi Pak Haji. Yo, Baik. sebelum kita istirahat. Bu, sebentar. Satu lagi pertanyaan, nanti kita istirahat salat zuhur. Nanti ibu bapak salat zuhur bisa di sini atau di lantai 3 ada musola. Untuk makan siang nanti di sebelah. Di sebelah sudah kita sediakan soto mie. Ya, satu lagi pertanyaan. Oke, udah ditunjuk ibu? Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Terima kasih sebelumnya. Oh, iya. Nama? Nama Sabrina. Bisa dapat ke sini gimana awalnya? YouTube. YouTube. Tuh karena nama YouTube. Saya tadi pesennya langsing, kenapa yang dikirimkan langsing? Saya juga nggak kelihatan terlalu gede Pak Haji, makanya saya pilih yang alami. Saya orderin tadi yang nggak langsing, kirimnya yang langsing. Pesen langsing, kirim nggak langsing. Ayo nanya. Sebelum mau cerita kemarin itu sebenarnya apa? Deketin nih, kayak deketin. Tahu apa mau ke Magelang. Lihat di YouTube. Terus sebelumnya itu dapat di YouTube itu mama itu suka belajar kan di YouTube. Terus ngeliat nontonin terus itu nonton lihat ada yang botak. Ada yang botak. Tepuk tangan dong buat si botak. Yang mana tuh si botak? Ini kayak kenal, ini kayak teman mama bilang gitu. Botak, tapi botaknya nggak menyeluruh ini, nggak menyeluruh. Alat kami ini doang yang botak. Terus begitu Pak Haji ini bilang, Pak Acu, wah ini yang macu ini. Ajo, mana si botak? Bukan dengan topinya botak. Emang botak Bu, pernah lihat kepalanya? Botak, botak. Emang botak? Oh iya, iya. Ternyata nggak salah. Bang Ini Aco. namanya Bambang Aco. Utangnya 2,8 miliar. Bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Betul, Cuk? Ya, betul. Aco, teman saya SMA, satu sekolah, satu SMA. Lanjut. Nah, begitu tahu Om Acu, langsung cari nomor telepon Om Acu. Jadi silaturahim, jadi nyambung lagi silaturahim. Jadi bisa kesini lagi Pak. Sekarang pertanyaan apa, Ibu? Untuk satu frekuensi dengan suami gitu. Kan kalau saya dengan ibu berarti kan, karena saya sama ibu sama bapak nggak pernah satu frekuensi. Saya maunya apa, ibu maunya apa. Ya. Pertanyaannya? Ya itu bagaimana caranya kita satu frekuensi. Gimana cara satu frekuensi sama suami? Dulu saya sebelum dijawab ya, saya maksain berobat suami istri kalau ada suaminya. Kalau ada istri. Jadi saya bisa kamu mau lunas atau mau enggak? Mau, harus sefrekuensi, harus. Berapa utang kamu? 2 miliar. Tadi mau saya telepon. Jadi ada tamu saya perempuan di telepon. Pak Haji, suami saya lagi koma di ICU udah 90 hari. Tolong tanyain ke tamunya Pak Haji, siapa yang menggantiin suami saya koma di ICU, saya kasih 10 miliar. Saya tawarin ke dia. Yang tadinya dia nggak sefrekuensi, jadi maksa mau sefrekuensi. Nyambung nggak maksud saya?
tamu saya perempuan, kaya raya, tajir melintir. Dia telepon saya, Pak Haji, ada gak tamunya yang punya suami yang mau gantiin suami saya di ICU koma di Cipto udah 90 hari. Saya bilang ntar saya cari nih, kebetulan ada nih yang ceper. Saya panggil, mau gak lu dikasih 10 miliar tapi laki lo koma di ICU? Katanya dia gak mau. Lu mesti satu frekuensi kalau gak mau. Akhirnya dia maksa harus satu frekuensi. Berarti kalau misalnya ada perdebatan itu harus salah satunya ada yang kalah ya gitu ya? Harus stop. Jangan terus kita ikutin emosinya gitu kan. Jangan kayak racun dibakar ya Pak Haji ya. Jadi kita harus bisa mengelola emosi juga Mbak. Maksa. Harus maksa. Kamu maklumin lakinya, karena lakinya kekeh waktu itu. Pengen jual rumah, pengen jual usaha, pindah kontrakan. Tapi dia kekeh, enggak. Saya bilang, udahlah jangan ribut, pokoknya pasti utang lunas tanpa jual rumah, tanpa jual kontrakan, tanpa. Dan dia aminin berdua, dia mau satu frekuensi. Dan terkabul hari ini, omsetnya per hari 600 juta per hari. Nah kamu mesti sefrekuensi sama ibu kamu, kalau enggak gimana? Harus. Aku yang ngalah, iya. Ini juga saya yang datang nih. Para istri yang ngalah. Para suami yang ngalah. Kalau suami istri, ya udah salah satu. Kalau suami berat minta maaf, kita aja yang minta maaf gitu. Yang penting kan terkabul. Bu, gimana kasus suami keliling utang 2 miliar, kartu kredit 8, omset turun, dagangan nggak ada. Ini malah nawarin alat kelamin, Bu. Hasilnya ada yang kecil Bu ya. Alhamdulillah. Katanya suaminya, kamu nggak ada apa yang lain. Kata Pak Haji kan ini, tapi kan dengan cekcok selesai tuh. Nah mbaknya yang ngalah aja ke mamanya cerewet diem, mamanya cerewet diem. Nah mesti ada yang ngalah, kalau nggak bisa. Yang kalah siapa sih? Ya yang datang ke RDAY, yang harus patuh sama sifat 18. Bisa? Ini juga begitu kan? Ada lagi pertanyaan? Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu semua, karena sudah memasuki waktu zuhur. Kita isoma, seperti yang tadi saya bilang, kita istirahat dulu untuk sholat dan makan. Nanti kesini lagi jam 1 Pak. Ya, nanti Bapak Ibu kesini lagi, kembali ke sini jam 1.